Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan meyakini, mengimani terhadap apapun yang telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, baik terhadap peristiwa yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah Ta'ala terangkan kepada kita tentang peristiwa yang belum terjadi supaya kita mempersiapkan diri, sehingga ketika peristiwa itu betul-betul terjadi, kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, bukan orang-orang yang celaka. Salah satu perkara yang banyak dijelaskan Allah yang belum terjadi adalah adanya hari hisab atau yaumul hisab yang akan terjadi setelah adanya kiamat. Semua perkataan dan perbuatan akan dihitung Allah Ta'ala, bahkan juga ditambah dengan sunnah-sunnah kita. Perbuatan-perbuatan yang sedikit banyak akan menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan, berbuat perbuatan-perbuatan. Maka di surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75 ayat yang ke-13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yunabba'ul insanu, akan dijelaskan kepada setiap manusia yauma idzin, pada hari ini yang dimaksud adalah hari hisab, bima qaddama, dengan apa yang mereka telah dahulukan, wa akhra, dan telah mereka akhirkan. Kemudian di sebagian tafsirnya dijelaskan yang apa yang dimaksud qaddama wa akhir, dijelaskan bahwa wa yuhfirul insanu fi dzalikal yaumi bi jam'il a'malihi, akan dikabarkan kepada setiap orang pada hari itu dengan semua amal-amalnya fit dunya yang telah dikerjakan di dunia, shahiruha wa kabiruha, yaitu baik yang kecil-kecil yang mungkin orang tidak tahu, mungkin nggak menyangka, wa kabiruha, dan yang besar-besar yang mungkin orang banyak yang tahu. Kemudian Ibnu Abbas berkomentar atau menjelaskan makna tadi, yang dimaksud adalah ma'amila qabla mautihi, yaitu amal-amal yang mereka lakukan sebelum kematiannya. Ketika masih hidup kita bisa sholat, ngaji dan sebagainya.
wa ma sanna fu'ila bihi ba'da mautihi, dan yang diakhirkan itu maksudnya adalah dari sunnah-sunnah, dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan, yang sedikit banyak akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang sudah kita lakukan. Jadi dari ayat ini menjelaskan bahwa yang dihisab tidak cuma amal kita, tapi juga apa? Sunnah-sunnah kita. Lah kalau kita bisa berbuat kebaikan dan kemudian bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan, maka kita namanya punya sunnah-sunnah hasanah, sunnah-sunnah yang dapat menimbulkan tambahan-tambahan pahala. Sebaliknya kalau kita termasuk orang yang mohon maaf mungkin banyak berbuat keburukan, yang kemudian itu akan juga menginspirasi orang lain, maka kita akan mendapatkan sunnah sayyi'ah dan akan jadi tambahan dosa-dosa. Maka dari itu marilah kita semuanya harus semakin hati-hati dalam berbuat, karena kadang-kadang kita tidak sengaja itu akan dilihat oleh orang lain dan diperhatikan, sehingga kadang-kadang ditiru oleh orang lain. Kemudian ada beberapa ayat dan hadis bahkan pendapat para sahabat yang menjelaskan. Yang pertama, setiap orang akan menerima amalnya dan sunnahnya. Selain dijelaskan dalam ayat ini, juga dijelaskan di surat Al-Infitor, surat yang ke-82 ayat yang kelima, dengan redaksi yang sedikit berbeda. Allah berfirman, alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat, akan mengetahui setiap orang termasuk kita ma qaddamat, apa yang telah dia kerjakan di dunia, wa akhirat, dan apa yang telah diakhirkan yaitu disunahkan. Jadi orang itu akan mendapatkan dua sumber, yaitu amalnya dan sunnahnya. Bahkan kadang-kadang sunnahnya itu akan jauh lebih besar dibanding dengan amalannya. Contohnya Nabi Ibrahim melakukan suatu perbuatan perintah Allah Ta'ala, yaitu menyembelih putranya. Nyembelihnya itu cuma sekali, dan itu saja terjadi pada zaman dulu. Tapi pada zaman sekarang, sejak Nabi Muhammad mensyariatkan korban, setiap tahun orang Islam akan melakukan penyembelihan korban. Maka setiap ada orang yang berkorban dengan menyembelih hewan korban, Nabi Ibrahim akan selalu mendapatkan tambahan-tambahan amal kebaikan. Kenapa? Karena beliau orang yang pertama kali mensunahkan pengorbanan tadi. Sebaliknya yaitu kisahnya Qabil dan Habil. Qabil adalah orang yang pertama kali mensunahkan melakukan suatu pembunuhan pada adiknya namanya Habil. Maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seseorang yang dibunuh dengan dolim kecuali anak Adam yang dimaksud adalah si Qabil mendapat tambahan dosa. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Padahal ketika membunuh tidak undang-undang, tidak ngatur orang, tidak diperlihatkan, tapi menjadi sunnahnya. Makanya monggo kita harus hati-hati berusaha untuk jangan sampai mensunahkan sunnah-sunnah yang jelek. Kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda tentang dampak sunnah hasanah dan dampak sunnah sayyi'ah. Nabi bersabda di Sahih Muslim, man sana fil islami sunatan hasanatan, barang siapa yang dia mensunahkan, mencontohkan, mengajarkan di dalam Islam sunnatan hasanatan, yaitu sunnah-sunnah yang baik. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua, bagaimana cara sholat khusus dan sebagainya.
falahu ajruha, maka baginya ada pahala dari amal tadi. Wa ajru man amila biha ba'dahu, kemudian ditambah dengan pahalanya orang-orang yang mengamalkannya setelahnya. Siapapun yang nanti terinspirasi dan mengamalkan amal tadi, maka orang tadi mendapatkan tambahan pahala. Min ghairi ayangkusa min ujurim sayun, tanpa mengurangi pahalanya orang-orang yang mengikutinya. Ya, jadi akan semakin lama semakin bertambah. Sebaliknya, wa man sana fil sunatan sayiatan, barang siapa yang dia mensunahkan, mencontohkan, mengajak, mengajarkan di dalam Islam sunnah-sunnah yang sayi'ah, ya. Contoh-contohnya adalah seperti Qabil tadi, membunuh adiknya namanya Habil. Karena alahi wizra, maka atasnya tanggungan dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan ditambah lagi dengan dosa-dosanya orang-orang yang mengamalkan setelahnya. Min ghairi ayangkusa min ujrim sayun, tanpa mengurangi dosanya orang-orang yang mengikutinya. Jadi seandainya kita itu bisa mensunahkan satu sunah saja yang hasanah, maka kita akan menjadi orang yang mendapatkan tambahan amal. Apalagi kalau kita bisa mensunahkan lebih dari satu sunnah, ya minimal kita mulai dari rumah tangga kita, yang jadi orang tua, yang jadi bapak, yang jadi kepala rumah tangga, monggo membikin sunnah-sunnah khasnya di keluarga kita masing-masing, ya. Mulai dari bangun pagi untuk sholat subuh, melazimi baca Quran, melazimi infak yaumiyah dan sebagainya, sampai nanti yang kecil-kecil makan pakai tangan kanan dengan duduk dan sebagainya, supaya dapat menginspirasi minimal adalah anggota keluarga kita, ya, dan sebagai suatu apa, tambahan kebaikan. Jangan sampai kita mensunahkan sunnah-sunnah yang sayi'ah, termasuk maaf saja penyakit males yang kadang-kadang itu akan menjadikan orang juga akan ikut males, ya. Terus kemudian untuk memaksimalkan amal, kadang-kadang memang orang itu setelah berilmu itu tidak mengamalkan. Atau sebelumnya kita hitung juga bahwa kadang-kadang kita masih sedikit banyak menyepelekan amal-amal yang kecil, terutama amal-amal sunnah. Kadang-kadang sebagian orang masih menafikan, hukumnya sunnah saja nggak usah dikerjakan. Padahal ketika yaumul hisab itu kita sudah mafhum, yang dihitung itu tidak cuma yang besar-besar tapi juga yang kecil-kecil. Maka kita ingatkan kepada kita semuanya, dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Maka barang siapa yang dia mengamalkan, melakukan suatu amalan, mithqala dzarratin, semisal dzarrah, semisal atom, partikel yang paling kecil, itu khairan, kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya, melihat hasilnya. Kemudian kalau kita lihat di hadis Nabi, Nabi mencontohkan amal kebaikan yang kecil. Contohnya apa? Idhomatu anda anitoni, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu termasuk suatu amal yang akan mendapatkan apa? Pahala. Nah, maka monggo kita juga bahasa Jawanya jadi orang itu sing gemi setiti ngati-ati, ya. Apa gemi-gemi itu? Yang kecil-kecil diurusi. Nah, kalau orang tua biasa mengurusi yang kecil, insya Allah akan mudah untuk ngurusi yang besar, ya. Yang tadi saya contohkan, makan, minum ke belakang, kalau bisa kita harus melakukan sesuatu dengan sunnahnya Nabi.
mau ke belakang, jangan sampai berdoa, jangan sampai lupa berdoa dan sebagainya, ya. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin sarron. Sebaliknya orang yang dia mengamalkan meskipun sebesar dzarrah dari keburukan, ya roh dia juga akan melihatnya, ya. Mungkin kita sok-sok ngomongnya pakai bahasa-bahasa yang tidak baik, ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan atau memerintahkan kita ketika kita bicara itu harus menggunakan kalimat kata-kata yang lebih baik meskipun maknanya sama, ya. Contohnya kalau bahasa Arab itu antara khabisat dan lakisat itu maknanya sama, tapi lebih adab, lebih enak yaitu apa? Lakisat. Dalam bahasa kita mungkin antara sehat dan waras, gitu. Orang ditanya, Pak kok kelihatannya kurang sehat, enak nerimanya, gitu. Tapi kalau ditanya, Pak kok kelihatannya kurang waras, jadi nggak enak, gitu. Jadi cuma kata saja maknanya sama tapi rasanya beda. Lah kita diharapkan untuk menggunakan frase-frase kata-kata yang enak didengar. Jangan sampai pakai frase yang tidak enak didengar, ya. Untuk yang kecil monggo untuk digemeni. Terus kemudian mensinkronkan antara ilmu dan amal. Sudah sering saya sampaikan Bapak Ibu, sebagian ulama membagi orang menjadi 3. Yang pertama, orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa melaksanakan, namanya ahli kalam, ya. Bahasa kita gak kata isoy mau ngomong tok, yaitu yang pertama. Yang kedua, bisa beramal tapi nggak punya ilmu, itu namanya ahli bid'ah, amalnya nggak ada ilmunya. Yang ketiga adalah orang yang amalnya diilmukan dan ilmunya diamalkan, itu namanya ahli sunnah. Jadi orang ahli sunnah itu amalnya diilmukan, ilmunya diamalkan, ya. Untuk itu mari semuanya berusaha untuk menjadi ahli sunnah, tidak cuma ahli kalam, ya. Ketika khotbah, ketika mengisi pengajian dan sebagainya, pintar untuk dalil tapi enggak mempraktekkan apa yang diucapkan, itu namanya orang-orang yang ahli kalam. Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, unzilal Qur'anu liyu'mala bihi. Diturunkan Quran itu untuk diamalkan dengannya. Contohnya Allah katakan wa minal laili fatahajat bihi nafilatan, dan sebagian dari waktu malam hendaklah kalian tahajud sebagai apa? Amal tambahan. Nah, itu bukan untuk didengar tok, tapi untuk apa? Diamalkan, ya. Demikian juga yang lainnya, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang dalam bermuamalah. Itu bukan cuma didengarkan tapi ya diamalkan. Jangan sampai kita curang dalam bermuamalah, ya. Terus fantahun nasu tilawatahu amalan, dan sebagian orang itu menjadikan pembacaan tilawah Quran sebagai amalan. Jadi amalnya itu cuma membaca Quran. Kan kita paham bahwa Quran itu bacanya adalah apa? Amalan. Satu huruf berapa pahalanya Bapak Ibu? 10, itu amalan. Kalau 3 huruf ya 30. Lah, menurut Imam Hasan Al-Basri, sebagian mantu kalau beramal ya cuma baca Quran itu. Salahnya apa? Seharusnya setelah tilawah kemudian apa? Diamalkan, gitu, ya. Baca Quran terus diamalkan, tidak cukup membaca Quran tapi harus diamalkan sehingga akan menjadi manusia Quran yang mengamalkan apa yang dibaca. Sekali lagi, jadi kita jangan sampai baca Qurannya banyak, tiap hari 1 juz, ya, itu baik.
tapi lebih baik kalau juga apa diamalkan, ya. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada Ibrahim bin Adham tentang firman Allah Ta'ala yang namanya yang punya ud'uni astajib lakum, yang artinya Allah perintah pada kita, wahai hambaku ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu aku akan mengijabai. Allah sudah memperintahkan seperti itu. Tapi ada orang yang dia itu berdoa, tapi kok doanya tidak dikabulkan. Loh, katanya suruh mendoakan diijabai, kok sampai kan belum dikabulkan. Lah apa masalahnya? Menurut Ibrahim bin Adham ada 5 perkara yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Yang pertama, kita mengenal Allah Ta'ala namun tidak menunaikan hak-haknya Allah, ya. Allah itu zat yang alim, hakim, rahman, rahim dan sebagainya. Kemudian kita kadang-kadang tidak mau mentakdimkan Allah dengan sebenar-benar pentakdiman, pengagungan, ya. Sholat kita seperti ritual belaka tanpa makna, tanpa mentakdim kepada Allah Ta'ala. Zikir kita juga begitu, ya. Kalau kita cermati kalimat subhanallah, apa maknanya? Maha suci Allah, ya. Makna dalamnya bahwa Allah itu maha suci, terhindar dari hal-hal yang menunjukkan kelemahan. Allah tidak beranak, Allah tidak ngantuk, Allah tidak miskin dan sebagainya. Ya, ketika kita menyebut atau mengucapkan subhanallah dengan pengertian yang lebih dalam, itu kita akan mau mentakdimkan Allah, ya. Terus yang kedua, engkau membaca Quran namun engkau tidak mengamalkan isi kandungannya. Seperti tadi kita disuruh untuk berbuat baik ataupun kita disuruh untuk jujur, kadang-kadang kita tidak jujur. Itu yang membuat kita doanya kurang dapat diterima. Terus yang ketiga, kita mengatakan kami mencintai Rasulullah namun kita tidak atau kita meninggalkan sunnah-sunnahnya, ya. Makan, minum, tidur, ya kan banyak sunnah-sunnah yang tiap hari yang kita amalkan. Bagaimana kita ke belakang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, duduknya bagaimana, doanya bagaimana, ya. Atau yang lainnya ketika kita akan berkendaraan, kita baca dulu doanya, ya. Kemudian ketika kendaraannya naik kita apa? Takbir. Ketika kendaraan turun kita apa? Tasbih. Itu kan sunnah Rasul, ya. Dan berzikir, saya dapatkan sebagai Bapak Ibu, kalau kita itu berkendaraan terus kita banyak zikir, maka yang membonceng kita adalah malaikat. Tapi kalau nyetel musik, nah itu yang membonceng adalah setan. Itu ada hadisnya, ya. Lah kebanyakannya kalau naik mobil kira-kira musik namun zikir. Harus dirubah Bapak Ibu, ya. Terus yang keempat, kita mengatakan kami melaknat iblis namun justru kadang-kadang mentaatinya. Kalau syairnya Kiai Haji Mustafa Bisri, ya, itu katanya begini dalam syairnya: setan dan iblis kau laknati tapi amalnya kau taati. Nabi dan Rasul kau puji-puji tetapi sunnahnya kau kentuti. Itu apa? Syairnya Kiai Haji Mustafa Bisri, ya. Jadi kadang-kadang kita itu mentaati kepada ajakan-ajakan iblis. Contoh paling kecil, ya, bab makan, ya. Nabi bersabda, inna syaitona yakulu wasau bisimalihi. Sesungguhnya setan itu makan minum pakai tangan kiri. Itu setan, gitu, ya. Siapapun orangnya, gitu, ya. Makanya monggo kita harus berusaha untuk
mentaati Nabi, bukan mentaati iblis. Kemudian yang terakhir, kita tinggalkan aib-aib kalian dan kita sebut dengan aib orang lain. Maksudnya kita kadang-kadang lupa dengan kekurangan kita, tapi sibuk untuk mencari kekurangan orang lain. Nah, makanya kemudian dibalik, mari kita semuanya termasuk saya menyibukkan diri untuk mencari kekurangan dan kelemahan kita masing-masing. Terus dia apa? Terus diperbaiki. Ya, jadi jangan sampai aib itu cuma ditutupi, tapi harus apa? Diperbaiki supaya aib itu menjadi suatu kebaikan. Ya. Terus kita lanjutkan berikutnya. Sufyan Ats-Tsauri berkata bahwa raudin nasi yauma bil ilmi wa tarku al amala, yang artinya manusia zaman sekarang itu banyak yang rindu, banyak yang suka dengan ilmu tapi meninggalkan amal. Jadi banyak orang yang mencari ilmu baik tapi jangan meninggalkan amalannya. Kalau bisa setiap ilmu yang kita dapatkan itu kemudian kita amalkan. Jangan sampai ilmunya sudah 100, amalnya baru 20, berarti ada 8 ilmu yang belum kita amalkan. Saya contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat-ayat yang sudah banyak kita baca, kita ulang-ulang tentang adanya siksa neraka. Nabi sampai bersabda, ittaqun nara walau bisiki tamrotin. Takutlah kalian kepada neraka dengan amal-amal kebaikan. Contohnya sedekah, meskipun kalian itu sedekah cuma setengah biji kurma. Maka kemudian seharusnya kalau kita itu takut kepada neraka, harus banyak-banyak sedekah, dan sebagainya. Terus kita lanjutkan. Malik bin Dinar berkata, sesungguhnya seorang hamba jika mencari ilmu untuk diamalkan, maka itu akan masuk ke dalam hatinya, sehingga kemudian membuahkan amal. Tapi jika untuk selain tujuan tersebut tidak diamalkan, maka dia akan semakin bertambah maksiat dan semakin tambah sombongnya. Jadi ilmu kalau masuk hati kemudian berkembang bagaikan biji ditanam, kemudian dirabuk, kemudian muncul namanya pohon-pohon. Tapi kalau nggak bisa berkembang, nggak diamalkan, maka akan jadi kesombongan. Bahkan ada yang menjadi semacam dalil untuk maksiat. Ada orang yang berkata rasa sholat rapopo. Kenapa? Nanti kalau mau mati kita tinggal membaca la ilaha illallah. Kadang-kadang seperti itu, menjadikan dalil untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Kita melihat, maaf saja, orang-orang yang lawan jenis, auratnya kemudian diandalil, nanti kan diwudoni rampung toh. Nah, itu kan kadang-kadang seperti itu. Jadi ilmunya tidak membekas. Lah sebaliknya nanti kalau orang itu mengamalkan ilmunya, Allah akan tambah ilmu yang baru. Kalau kita punya ilmu 5 diamalkan, Allah akan kasihkan pada ilmu yang ke-6. Kita amalkan, Allah akan berikan ilmu yang ke-7 dan seterusnya. Tapi kalau nggak diamalkan, tidak ditambah. Contohnya ilmu kesabaran. Di antara kita kadang-kadang belum dapat ilmu kesabaran. Contohnya apa? Contohnya kita contohkan Abu Bakar. Sekelasnya Abu Bakar, beliau duduk bersama Nabi. Kemudian datang seorang kafir, kemudian mencela kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam saja. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai beberapa kali. Kemudian Abu Bakar nggak sabar. Abu Bakar kemudian berdiri, kemudian membalas. Kemudian Nabi pergi. Nah, setelah selesai, Abu Bakar mencari Nabi dan bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau pergi? Nabi menjawab, ketika kamu dicela orang kafir tadi, kamu diam, di sebelahmu ada Jibril membalaskan untuk kamu.
Nah, ketika kamu berdiri kemudian kamu balas, Jibril pergi, maka aku juga pergi. Ya. Itu kalau kita membaca hadis Bapak Ibu, kira-kira kemudian kalau kita dicela kira-kira bagaimana? Ada orang datang kepada kita mencela kita, kira-kira kuat berapa celaan? Ya. Seandainya Pak, kuat 5 celaan, alhamdulillah besok tingkatkan lagi, ya, dan sebagainya. Ya. Memang itu harus perlu pelatihan, termasuk tadi namanya apa? Sholat juga begitu, menjadikan sholat sebagai amal utama. Kalau bisa orang itu sudah memperhatikan waktu-waktu sholat, jangan adzan baru datang. Kalau bisa itu sebelum datang adzan sudah datang, ya. Bahkan ada yang sudah adzan belum datang. Ya. Sudah qomat ya belum datang. Ya, itu kan namanya masih, maaf saja, ilmunya masih rendah, ya. Makanya kita harus naik, ya. Kalau bisa datangnya itu sebelum adzan, supaya adzan selesai kita dapat sholat sunnahnya, ya, kemudian sholat wajibnya dan sebagainya. Jadi kita usahakan seperti itu, ya. Terus kemudian yang lainnya, Sufyan Ats-Tsauri berkata, dikatakan kepada beliau, manakah yang lebih engkau cintai, menuntut ilmu atau beramal? Maka beliau menjawab, innama yuradul ilma lil amali, sesungguhnya yang dimaksud, yang dikehendaki ilmu itu ya untuk diamalkan. Orang tahu itu kan artinya diamalkan, karena ilmu memang akan mana kalau diamalkan. Wala ta'tullah bil ilmi li amali, maka janganlah engkau meninggalkan mencari ilmu untuk diamalkan, jangan kau tinggalkan. Kisahnya seorang wanita Jerman, ya, yang sudah pintar dalam hal ilmu Islam, hafal Quran, hafal hadis, jadi profesor di universitas, dosen ahli ilmu agama Islam, tapi agamanya enggak Islam. Itu ada, ya, profesor ahli ilmu Islam tapi enggak Islam, itu ada, ya. Jadi ilmunya hanya untuk diajarkan, bukan untuk diamalkan. Nah, semoga dengan ini semuanya Allah Ta'ala berkenan kepada kita memberikan ilmu dan kemudian memberikan kemampuan untuk beramal, dan kita bisa mengamalkan ilmu kita, mengilmukan amal kita dengan istiqomah ikhlas sampai akhir hayat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhir dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.